Ini adalah hari terakhir ikhtiar formal kita. Setelah ikhtiar formal kita selesai, masih ada waktu ikhtiar non formal. Ada ikhtiar yang sifatnya spiritual, tadi sudah disampaikan. Kalau bisa kita wirid, kita mengaji dengan dosis lebih tinggi. Kalau bisa kita tahajud, kita puasa, kita mengaji dengan dosis lebih tinggi. Karena itu bagian dari tawakal. Guru saya mengajarkan tawakal terbagi dua, setengahnya ikhtiar, setengahnya doa. Dan saya dari awal sudah berniat semangat terus Pak Iza Azamda tawakal. Ini kali ketiga saya Bapak Ibu mengikuti proses demokrasi. Coba bayangkan ya, niat baik ingin melayani harus melewati proses lautan dinamika, lautan fitnah, lautan fabrikasi isu apapun, sungguh luar biasa. Memang jabatan seperti ini tidak untuk semua orang, tapi bagi yang tertakdirkan, tergaris tangankan, dan mungkin ada cita-cita, ya inilah kita. Saya selalu mengingatkan, tujuan berbangsa bernegara itu cuma dua, adil, makmur. Itu bahasa undang-undang dasar. Kalau bahasa PKS-nya keadilan, sejahtera, sama aja. Itu adil, makmur. Semua yang dicurhatin warga setengahnya pasti tentang keadilan. Pak, ini kartu lansia, ini dapat, saya tidak dapat. Pak, KJP NU KJMU diberhentikan. Pak, saya nggak pernah survei karena ada mobil bagus parkir di depan rumah saya. Pas disurvei nggak dilirik karena dianggap pemilik mobil bagus itu, dan lain sebagainya. Kedua, tujuan bernegara ya cari sejahtera. Itulah kenapa orang Jakarta itu, karena Jakarta adalah pusat mimpi, pusat harapan, seluruh suku bangsa menaruhkan harapan lebih sejahteranya itu dengan tinggal bekerja di Jakarta. Makanya Jakarta tidak bisa diperdaerahkan Ustaz Herudin dibanding daerah lain. Kalau daerah lain memang cenderung homogen. Kalau Jakarta itu pusat heterogen, segala suku ada, bahkan mayoritasnya suku Jawa. Jadi kalau tadi Allah takdirkan cerita indah tadi itu luar biasa, ya. Pak Anies dengan Pak Ahok beda agamanya, beda etnisitasnya. Pak Fauzi Bowo dengan Pak Jokowi beda etnisitas. Dua-dua gubernur. Pak Sutioso dan Bang Ali Sadikin beda etnisitas. Jadi kalau saya tertakdirkan, ya saya memang kebetulan satu kampung dengan Pak Ali Sadikin di Sumedang. Mudah-mudahan bisa meneladani beliau menjadikan Jakarta yang transformatif. Itulah kenapa Jakarta dalam pandangan saya, Jawa Barat itu kampanyenya itu Bapak Ibu lebih luas. Pemilihnya aja 35 juta. Secara jarak jauh, tapi secara meyakinkan orang lebih mudah. Nah, kalau Jakarta, pengalaman saya 2 bulan terakhir itu batunya mungkin kecil tapi keras gitu. Kalau Jawa Barat batunya besar tapi mudah dibentuk. Kalau Jakarta itu, kalau bahasa Sundanya mungkin gelas gitu, keras gitu. Yang berikutnya,
Di dua pilkada saya sebelumnya, saya kampanye hanya kepada dua golongan. Satu kepada rakyat, satu kepada elit lokal. Kalau di Jakarta ditambahi golongan ketiga, elit nasional. Jadi di waktu yang sangat pendek, saya Pak Suswono harus berjibaku meyakinkan level rakyat, level wilayah Jakarta, dan level orang paling kaya, paling powerful, paling soleh, paling semuanya domisilinya di Jakarta. Gak kecolek dikit marah, kan? Kurang silaturahmi kependekan dianggap kurang sopan, sebab dramanya banyak. Tapi inilah ya, saya mungkin garis tangannya begini. Kemana-mana saya diingatkan, kalau saya terlihat rada tenang ya, gayanya itu nasihat dari umi saya. Umi saya menasihati 5 perkara dalam kepemimpinan. 1, niatnya harus ibadah, bukan lainnya. Maka minggu lalu datang ke saya, kalau saya gak pulang kan, Emil gimana kampanye? Aduh, keras lah, keras. Ingat ya, nah, ini lagi. Gubernur itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah kemaslahatan di balik kata gubernur itu. Bisa nolong orang lebih banyak. Tanda tangannya bisa menggratiskan sekolah swasta tahun depan. Tanda tangannya kan bisa membuat kekumuhan menjadi tertata dan seterusnya. Jadi yang dicari adalah amalan kebaikan melalui kekuasaan. Maka kekuasaan di orang yang tepat pasti perubahannya luar biasa. Kekuasaan di orang yang kurang tepat ya gitu-gitu aja. Kelemahan demokrasi kita menurut saya Pak Nurwahid adalah demokrasi kita itu bukan memilih orang pintar, memilih orang disukai. Sehingga orang secalon berlomba-lomba memakai segala jurus untuk disukai. Ada yang disukai karena ngasihnya, terlahirlah budaya mana Pak? Pilihnya, itunya kan? Dia nggak peduli, dia nggak mau pidato. Yang penting mananya kan begitu. Nah, jadi demokrasi kita itu begitu. Di negara-negara lain menuju adil makmur tidak selalu memilih pakai pemilu. Di Arab Saudi yang kalah 2-0, alhamdulillah. lah bahasa orang Arabnya karena kebobolan. Jadi di Arab Saudi nggak ada pemilu, Pak. Gubernurnya ditunjuk ponakan raja, wali kotanya ditunjuk sepupunya ponakan raja, dan seterusnya. Tiongkok nggak pakai demokrasi, partainya cuma satu. Ya. Inggris dan negara-negara bekas jajahan milihnya nggak langsung Bu, dia milih partai milih presiden atau perdana menteri. Jadi di sana masih ada musyawarah setelah misalkan PKS-nya menang di pileg, nah itu otomatis kader PKS-nya dipilih oleh musyawarahnya, ibaratnya dari presiden gitu ya. Itu Malaysia begitu ya. Nah kita semuanya harus dipilih oleh rakyat langsung, presidennya, partainya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, 80.000 kepala desanya, ratusan ribu RW-nya. Kan sekarang RW juga udah kayak pilkada, minimal 3 pasangan, pasang baliho, kampanye, apa ini, yang pakai dukun, ada yang
Jadi ini negeri hobinya nyoblos dan mahal. Betul. Maka saya berdoa, ya Allah, jangan sampai orang-orang berkapasitas tapi tidak punya logistik, mengurungkan niat baiknya, tidak bisa jadi pemimpin. Kan saya itu ya. Saya jual harta Bu waktu jadi wali kota Bandung. Ini boleh percaya boleh tidak ya, dan terjadi juga sekarang. Saya nyalon gubernur Jawa Barat, saya tidak keluar harta sepeser pun. Semua dibantu orang-orang yang mencintai, mensupport dan lain sebagainya. Dan tidak semua, maaf ya, oh berarti nantinya minta sesuatu balasannya. Enggak. Di dunia politik hari ini tuh orang-orang pengusaha itu memang ada namanya alokasi politik disisihkan. Karena mereka berkepentingan, takut salah pilih nanti usahanya repot, usahanya ini itu dan sebagainya. Jadi poin saya adalah mahal. Tapi dari 2 kali pilkada saya menemukan satu rumah, Pak Ketua DPRD kita. Orang Indonesia paling suka kampanye berbentuk tatap muka, jabat tangan, silaturahmi. Jadi kepada yang ingin nyalon di masa depan, ada teknik murah tapi melelahkan, yaitu direct selling kalau istilahnya Pak Ketua. Kalau saya kampanye jabat tangan, ketok pintu. Karena kami sebagai paslon juga ada keterbatasan, maka saya bilang ke Pak Ketua kalau membiayain satu-satu saya nggak sanggup nyerah. Tapi kalau ngasih umroh, ngasih motor kepada yang ngetok pintunya paling banyak ya, di selatan, di mana-mana saya ikhtiarkan. Udah jalan ya? Pakai 10 per hari apa yang diserahkan? Oh, dari itu banyak, alhamdulillah. Makanya tadi banyak yang saya sendiri. Karena filternya, pilihan filternya banyak. Nah, jadi itu makanya mari di sisa waktu ya kita terus menyapa, itu poin saya. Mari terus ketok pintu ya. Nah, bedanya sekarang di era digital, ketok pintunya terbagi 2, yaitu dengan HP. Jadi kombinasikan itu. Berikutnya yang ingin saya sampaikan, survei itu bukan penentu takdir. Survei itu bukan penentu akhir. Survei itu seperti ramalan cuaca. Hari besok hujan, tolong siap-siap bawa payung, kira-kira begitu. Tapi bukan penentu akhir. Saya dan Mang Oded almarhum, dan beliau ketua PKS Bandung, diusung Gerindra juga saya dan Mang Oded. Itu H-2 bulan hanya 5%, H-60 hari. Kalau pakai teori kan kecil banget, ngapain? Tapi di hasil akhirnya mengalahkan 7 pasang 45%. Oleh ikhtiar, saya sama Mang Oded juga nggak ada dana, melawan incumbent, istri wali kota, wakil wali kota, sekda. Saya bilang sama Mang Oded, guru ngaji saya kebetulan, Mang, ya bismillah ya, kita. Nah, caranya apa dulu? Saya ke utara, nah ini, istri saya Bu Cinta ke selatan, mengkampanyekan suami. Mang Oded almarhum ke timur, istrinya mengkampanyekan ke barat. Jadi kami ada 4 ibaratnya yang bergerak ke seluruh penjuru rumah tangga. Nah, jadi itu yang kami lakukan. Jadi survei bukan penentu takdir. Dan ini peristiwa paling istimewa yang membubarkan teori survei. Kalau survei itu gapnya tinggi Pak, itu sampai ke ujungnya memang pasti nggak akan banyak perubahan. Tapi kalau gapnya susul menyusul,
ya. Ah itu mah pasti akan kalah oleh mereka-mereka yang konsisten seperti itu. Makanya bisa ya. Harus bisa. Harus bisa. Saya mohon izin, waktu Pilwakot saya bersama PKS, waktu Pilgub satu dan lain hal berseberangan, tidak ada masalah. Seperti hari ini, dulu rival, kok bisa ya ke sana gitu kan? Saya teorikan pakai teori argumentasi biologi, saya nggak nemu gitu, ya mungkin satu dan lain. Waktu itu saya berhadapan dengan Ustadz Saiful dan Pak Sudrajat. Ada masalah Pak Ustadz. H-7, berarti 2 hari yang lalu ya, diumumkan pasangan Sudrajat Saiful hanya 14%. Semua survei begitu. Jadi kalau orang melihat survei, oh berarti pasangan ini hanya sekian. Di hari hanya yang semua survei bilang Pak Ustadz Saiful 14%, hari hanya 28%. Apa yang terjadi? Survei tidak mampu membaca kerja-kerja sampai hari hari. Jadi di sisa waktu ini silahkan teruskan ikhtiar-ikhtiar senyapnya, kira-kira begitu ya, sampai di jam 12 hari Rabu ketika, nah ini akan saya lakukan, ketika orang yang masih bingung di hari H itu banyak tuh. Saya ulang ya, orang yang masih bingung OTW mau ke TPS dan bertanya ke dirinya saya nyoblos siapa, itu jumlahnya banyak. Itulah pentingnya Bapak Ibu yang dekat ke TPS, setelah nyoblos, sebelum nyoblos kalau bisa standby membisiki mereka-mereka golongan yang keringat-keringat milih begitu ya, sambil dibacain pantun. Paling kalau aku jangan lupa beli kain. Kenapa? Pilih nomor 1, jangan pilih yang lain. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Selain tadi ikhtiar langitan yang kita lakukan, pengalaman 2 kali pilkada, tolong terus lakukan harga door-to-door dengan WA. Bisiki orang-orang bingung di hari H, jangan pedulikan survei, walaupun di internal saya sudah lewat 50%. Dan tadi takut yang sebelah juga ngedor-ngedor lagi, itu poinnya ya. Jadi jangan lengah ya. Bayangkan ya, saya bayangkan ketika takdir Allah kepada kita ya, saya gubernur, Pasus wakil, Pak Hoirudin sebagai DPRD. Coba kurang maslahat apa ya program-program kita dalam 5 tahun bisa sefrekuensi itu, coba. Itu jarang-jarang dalam sejarah. Betul? Dulu kan ketua DPRD-nya di sana di Merah ya. Sehingga banyak program-program yang saya dengar kan terkendala ya, mau jual saham bir, kendala. Kalau sekarang menurut saya harusnya lancar. Gas. Alasannya katanya, Pak, duitnya banyak, bermanfaat. Ya betul, kalau duit banyak pasti bermanfaat. Tapi kalau sumbernya mudarat dari orang-orang mabok, ya duitnya kita ambil, nggak barokah, itu. Jadi mari bersemangat. Ini momen langkah. Saya titip sampai jam 12 hari Rabu. Kalau bisa kita kurangi tidurnya, ya. Kalau bisa kita terus membisiki kepada dan seterusnya. Dan yang saya terharu, ibu-ibu ya, setiap saya belusukan, setengah ibu-ibu itu pernah ke Al-Jabar. Ya.
Lalu Ridwan, saya sudah dengan wajah bangga naik bis Aljabar. Itu banyak sekali. Yang istimewa kalimatnya gini, kayaknya kalau jadi gubernur kita bikin Aljabar Jakarta. Saya bilang namanya harus dirubah karena Aljabar takdirnya hanya untuk Jabar. Masjidnya bagaimana? Saya mendesain Aljabar itu dari rumus Aljabar, Bu, dari rumus matematika, ya, makanya berulang pola geometrinya. Kebetulan Asmaul Husnanya juga ada Aljabar yang berkehendak. Kebetulan provinsinya juga Jabar. Jadi memang hanya untuk di situ. Jadi kalau harus bikin lagi di Jakarta, ya kita cari namanya Betawi. Betawi. Dan bagi Bapak Ibu yang kesana mungkin belum kesampaian, di bawah Masjid Jabar itu ada Museum Rasulullah. Ya. Oh itu tercanggih sedunia Pak. Saya bukan mau gimana itu. Saya udah keliling-keliling tuh, buatan anak bangsa. Saya bilang, ya Allah kalau takdirnya ada, itu saya bikin cepat ya. Sehingga warga Jakarta nggak harus selalu ke sana. Kita balik orang Bandung, orang mananya ke Jakarta lah. Saya kira itu penyemangatnya ya, bahwa masih ada waktu 1 menit pun ya, 1 klik jempol pun Pak itu adalah ikhtiar ya. Saya titip, mari kita raih kemenangan, jangan berhenti sampai betul-betul waktu habis di saat jam 12 di hari Rabu. Sebelum jam 12 di hari Rabu, ikhtiar tiada henti lahir batin ya, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semangat ya menjemput peristiwa bersejarah ini. Tujuan kita adalah membuat rakyat Jakarta hidup lebih mudah dan tentunya lebih murah ya, secara. Saya tutup dengan pantun, makan gado-gado dan kue putu, ke pasar baru beli baju. Pasangan Ridho nomor urut 1 paling siap membawa Jakarta baru semakin jauh. Ini hari Sabtu ya. Tadi nonton apa Roma Irama? Saya kasih pantun pamitan. Berakhir pekan nonton Roma Irama. Ditagih hutang Alfi Sukaisi. Cukup sekian waktu kita bersama. Izin pulang. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan jazak kepada calon gubernur DKI Jakarta tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Insya Allah jadi. Betul Pak? Betul. Kok saya tahu ya? Saya lihat di internet. Ya, alhamdulillah tadi paslon Gubernur DKI Jakarta sudah memberikan orasinya. Kalau sambutan mah Pak RT ya. Kalau calon gubernur namanya orasi. Sekarang kita berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur DKI Jakarta. Siapa namanya? Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la
saya hormati Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro, Pak Ridwan Kamil, calon Gubernur DKI Jakarta, para jajaran pengurus DPTW Jakarta Selatan, DPC dan juga DPRA yang saya cintai serta kader-kader seluruhnya, pelopor yang saya cintai. Alhamdulillah, mohon maaf saya terlambat karena memang baru saja saya tadi pada maghrib menghadiri satu kejutan baru, ya, deklarasi dari pejuang ABW. Pejuang ABW itu pejuang Anies Baswedan yang sekarang untuk kemenangan pasangan Ridho. Tadi saya menyimak sambutan yang disampaikan oleh Ibu Arini namanya. Beliau selama Pilpres kemarin mendampingi Pak Anies sampai 20 provinsi. Dia hadir, dia luar biasa ya semangatnya, tetapi beliau sangat kecewa ketika kemudian dia harus didukung oleh partai yang selama ini justru program-programnya dia ditentang. 11 program ya, kalau tidak salah tadi waktu di Mata Najwa kan saya sampaikan ada 11 program beliau yang ditentang oleh partai pendukung Mas Pram ya. Nah, jadi inilah satu momentum yang saya kira kenapa dia berbalik seperti itu. Dia slogannya pejuang ABW, pejuang kebenaran. Nah, jadi dianggapnya sekarang ini sudah tidak lagi berpihak pada perjuangan kebenaran, ya, karena beliau justru yang selama ini menentang apa yang dia. Maka beliau sampaikan yang layak menjadi penerus programnya Pak Anies adalah PKS. Nah, 5 tahun itulah ya selama ini kami di depan. Bahkan betapa sabarnya PKS ini langsung sambutannya Bu Arini sendiri yang bukan orang PKS. Artinya ketika waktu itu ada peluang ya PKS sudah jadi calon wakil gubernur Pak Mardhani Alisera kan, calon wakil gubernurnya Pak Sandiaga Uno ya, dan nama Pak Anies waktu itu belum muncul. Tapi kemudian pada akhirnya Pak Sandiaga Uno mengalah. Itu pun kenapa Pak Anies muncul? Lupa orang, padahal ada peran Pak Ridwan Kamil di situ. Ya, Pak Ridwan Kamil sesungguhnya orang pertama yang ditawari sebelum Pak Anies untuk jadi gubernur DKI Jakarta. Banyak mungkin yang belum tahu. Betul nggak? Nah, jadi dia ditawari dan diberi waktu hanya 4 jam. Pak Ridwan Kamil ada peluang, ada elektabilitas bagus di Jakarta, logistik ada, tinggal datang ke Jakarta. Beri waktu 4 jam, silakan jawab. Semuanya mendukung. Dia konsultasi kemana-mana. Cuma satu yang nggak mendukung, ibunya. Kenapa ibunya nggak mendukung? Apa dia katakan? Emil, kamu dulu jadi wali kota janjinya 5 tahun. Belum sampai 5 tahun kamu mau berhenti, ya? Itu tidak, sebagai seorang pemimpin tidak ada tempat, ya. Jadi intinya begitu. Soal kata-katanya persisnya kayak apa pokoknya, maksudnya. Intinya bahwa dia belum menyelesaikan 5 tahun sebagai wali kota, dan dia ingat ridho Allah, ridho para walidain, ya. Jadi beliau selalu mengingatkan itu. Nah, jadi peran beliau ada. Yang kedua, Pak Mardhani, bayangkan sudah dicalonkan, dia pun bersedia untuk tidak menjadi wakil gubernur, dan bahkan uniknya lagi dia menjadi ketua tim sesnya Pak Anies. Pasangannya Anies Sandiaga Uno. Ya, disitulah ya kebesaran jiwa seseorang itu diukur. Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang mengedepankan ya pada perjuangan nilai-nilai yang akan kita perjuangkan siapapun orangnya. Kami tidak melihat kepada
orang perorangannya, tapi siapa yang akan memperjuangkan al-haq adalah kita akan bela dan kita akan perjuangkan. Dulu ketika kita baru membangun Partai Keadilan, ingat nggak? Siapa yang diminta menjadi presiden partai? Bukan orang PKI, orang bukan PK. Tapi justru waktu itu kita berharap Pak Amin Rais jadi presiden Partai Keadilan. Ya, tetapi kemudian beliau tidak bersedia. Ya, akhirnya inilah tumbuh memang alamnya ya Partai Keadilan. Kita tumbuh karena jamaah, ya, karena kekuatan kader, karena kekuatan struktur, soliditas struktur, dan amal jamaah. 3 kekuatan inilah yang kita punya. Kader-kader yang militan, karena kita selalu ada pertemuan rutin untuk selalu mengasah, membina jiwa, ya, yang kita miliki. Yang kedua tentu adalah struktur yang solid dari mulai ranting, DPC, DPD, DPTW sampai DPTP. Yang ketiga adalah amal jamaah. Nah, dengan kekuatan inilah modal kita. Kita tidak berdasarkan pada tokoh, siapapun tokoh bisa berganti. Saya sendiri kaget juga. Kenapa jadi saya jadi calon wakil gubernur? Kemarin tadinya sudah aman ya, soal Anies Soebul Iman. Ternyata walaupun pakai nama aman, nggak aman juga. Ya, sudah diikhtiarkan. Saya sama Pak Hidayat ikut memutuskan itu. Begitu Nasdem deklarasi mendukung Anies dan wakilnya bukan dari Nasdem, langsung kita sambut. Nggak tanggung-tanggung, wakil ketua majelis syuro itu sodorkan menjadi wakil gubernurnya Pak Anies Baswedan. Tapi karena lambat dan ternyata kemudian Nasdem menarik diri, apa boleh buat? Ya kita tinggal 18 kursi dan mungkin lagi maju. Makanya kalau menang jangan tanggung-tanggung. Ya, saatnya inilah kita memenangkan gubernur dan wakil gubernur. Allahu Akbar. Inilah momentum. Momentum nggak bisa diulang. Saat inilah kesempatan kita untuk menata Jakarta yang lebih utuh. Kemarin kita punya gubernur, program-programnya bagus, hanya untuk sekedar menjual saham bir bintang aja nggak bisa, karena ketua DPRD-nya dari partai angker bir ya, bukan bir bintang, angker bir, angker bir. Saya nggak pernah minum soalnya jadi nggak tahu. Ya pokoknya bir lah, bir aja deh. Ya. Nah, sekedar untuk narik aja nggak mampu. Dan alhamdulillah kita sudah deklarasi di depan para ulama musyawarah ulama. Begitu Ridwan Kamil Suswono menjadi gubernur wakil gubernur, maka termasuk program pertama akan kita jual saham itu dan ketua DPD-nya dari PKS. Keterlaluan kalau sampai nggak tanda tangan. Siapa Khalidin ya? Siap langsung. Ya, jadi insya Allah kekuasaan ini banyak kebaikan yang bisa kita hadirkan. Ya, karena apa? Karena kita punya mampu mengatur, ya, hal-hal yang tidak bisa dijalankan oleh Al-Quran maka dilaksanakan melalui sultan kekuasaan. Berapa kali FPI demo Alexis? Ya, cuma demo saja nggak bisa nutup. Saya sampaikan juga di depan FPI kemarin. Maka ini kesempatan, ya. Tapi begitu izinnya habis, tidak diperpanjang, selesai. Keramat Tunggak, pernah ke Keramat Tunggak Bu? Di sana ada Islamic Center sekarang. Kenapa takut? Jangan Pak Sutioso. Cuma namanya memang kok pada alergi sama Keramat Tunggak. Padahal di sana ada Islamic Center. Mumpung sekarang ada Pak Ridwan Kamil, tolong Pak Ridwan Kamil, Islamic Center kita bagian lebih bagus dari Al-Jabar. Setuju nggak? Kita rubah nanti. Ya, jadi monumental. Nanti namanya jadi Keramat Jaya. Dari usulan Pak Hidayat. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita hadirkan, ya, melalui kekuasaan yang ada. Kita akan menghadirkan bagaimana anak yatim akan jadi anak gubernur.
agar mereka tidak telantar. Sekolah gratis kita akan samakan supaya negeri dan swasta setara, ya. Dan ini akan mengurangi pergerakan orang. Saya tanya ibu-ibu, bu banyak kan ibu-ibu yang antar anaknya sekolah. Oh banyak pak, pakai apa? Motor. Stres nggak? Stres nggak pak? Kita bayangkan, karena sekolah harus jauh-jauh. Ya, kenapa ya? Karena ada swasta, tetapi swasta tidak berkualitas. Maka insya Allah kita akan tingkatkan guru-gurunya, tentu dengan honor yang juga memadai, sehingga mereka bisa kerja dengan baik. Mudah-mudahan nanti semua guru sekolah-sekolah swasta yang Islam terutama akan setara dengan sekolah-sekolah IT yang mahal itu. Ya mudah-mudahan nanti kita biar subsidi pada anak-anak yang mampu. Negara harus hadir. Karena kebutuhan inti rakyat kan 3 ya, pinter, kenyang, sehat, betul gak? Singkatannya apa? PKS, pas ya. Pinter, kenyang, sehat. Itulah negara harus hadir memenuhi hal itu. Pintar, karena ini soal pendidikan adalah hak warga dan itu kewajiban negara untuk menghadirkan anak-anak yang pintar. Yang kedua kenyang, untuk kenyang tentu pekerjaan. Tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Ridwan Kamil. 1 juta lapangan kerja akan kita ciptakan. Karena memang dimungkinkan dengan kota global yang kemungkinan nanti akan banyak investasi di sini, sangat mungkin. Pak Ridwan Kamil sudah membuktikannya. Yang ketiga, terus untuk menghadirkan supaya kenyang apa? Ya tentu saja usaha. Ada kredit tanpa bunga dan tanpa agunan yang akan dihadirkan, namanya ketupat ya, kredit tanpa bunga dan tanpa agunan. Syaratnya cuma berkelompok dan ini sudah dipraktikkan di Bandung ya, termasuk tokoh kita juga orang PKS ya, Bu Susi kalau nggak salah, Dr. Susi itu juga mengembangkan itu dari dulu 7 juta, dia sekarang konon kemarin sudah di atas 10 miliar. Ternyata berkembang. Ya, dan itu di masa beliau juga mengembangkan itu. Jadi ini adalah upaya-upaya untuk bagaimana supaya rakyat ini juga bisa menghidupi dirinya sendiri. Dan yang ketiga, semur itu tadi, sembako murah. Ya, sembako murah adalah salah satu upaya yang akan dihadirkan. Nah, insya Allah kalau nanti Allah takdirkan jadi, saya sebagai wakil gubernur dan jadi pengangguran. Yang dapat syarat beliau sudah menyampaikan ke saya, nanti Pak Sus urusan pangan, ya urusan lingkungan, karena kami akan tanam 3 juta pohon di Jakarta, ya, supaya Jakarta suhunya turun 2 derajat. Dan yang ketiga, sosial kemasyarakatan yang kaitannya ya tentu untuk kerukunan antar umat beragama, ya, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek ya kenakalan remaja dan sebagainya, ya tawuran dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan ini kalau kita bina akhlak yang baik anak-anak sejak dini, mudah-mudahan Jakarta ke depan akan jauh lebih baik. Terakhir tentu adalah sehat jasmani dan rohani ya. Ini juga adalah peran kita. Bagaimana supaya jasmaninya sehat, juga rohaninya sehat. Insya Allah kalau itu semuanya terpenuhi, di samping hal-hal yang klasik ya, soal macet, soal banjir dan sebagainya, itu tentu akan ada paket penyelesaian secara menyeluruh. Saya kira itu saja barangkali yang bisa sampaikan ya. Mari kita sama-sama, mumpung masih ada waktu 3 hari, mulai besok sudah pekan tengah, minggu tenang atau pekan tenang, tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat sesuatu ya. HP kita masih bisa berfungsi untuk mengajak orang. Ajakan-ajakan tokoh-tokoh sekarang sudah cukup banyak ya, baik yang muslim maupun non muslim juga banyak yang dia sadar akan pentingnya kehadiran Pak Ridwan Kamil di Jakarta ini. Dengan pengalamannya sebagai wali kota, gubernur, dan di berbagai negara ya, karya-karya beliau di Cina ternyata banyak ya, termasuk di Gaza ya, ada masjid yang sekarang sudah hancur katanya. Sudah hancur, informasinya Pak Ridwan yang di Gaza katanya hancur. Iya, sudah saya dapat info Pak Ridwan belum tanda tangan itu mau peresmian. Tadi saya pengen ke sana terus tanda tangan, tapi katanya hancur. Saya itu mendesain masjid di Gaza. Per beberapa waktu lalu kabarnya belum hancur.
Pak Sus bilang sudah hancur. Nah, saya punya prinsip seperti baliho Ridho yang selalu dirusak, kita pasang lagi. Masjid Gaza yang dihancurkan Israel, kita bangun lagi. Nah, ya, yang reporter itu yang kemarin pulang dari Gaza itu siapa namanya? Hussein. Ya, Hussein. Iya, saya biasa itu. Saya pas mendengarkan podcastnya dia, wah, kalau Pak Ridwan mau tanda tangan, katanya hancur juga. Ya itulah Israel ya, kita ketahui. Jadi itulah ya, ikhwah sekalian, alhamdulillah ya dengan kemarin memang kita tersentak juga ya. Kok Jakarta Selatan yang kayaknya saya berkali-kali mungkin lebih paling banyak saya kunjungi ya selama saya keliling. Kemarin kok surveinya katanya turun, maka saya juga kaget. Kayaknya surveinya yang nggak benar nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa, lebih baik kita percaya survei itu untuk menambah semangat kita, untuk memenangkan Ridho. Ya, Jakarta Baru, Ridho, menang. Satu putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khair jazak kepada Bapak calon wakil gubernur DKI Jakarta Bapak Suswono untuk hadir bersama kita kemarin 10 hari lalu tanggal 13 November saya deklarasi Pak. Saya bikin komunitas Jakarta Selatan Bersatu di Pondok Pinang, tanah kelahiran saya. Deklarasi dihadiri oleh 2.000 orang. Dan yang hadir setelah itu tambah 1.000 lagi. Dilihat minyak yang diedar 3.000 habis. Deklarasi ikrar kemenangan buat Ridho di Pondok Pinang. Tadinya saya ingin sekali Bapak Ridwan Kamil hadir. Alhamdulillah diwakili oleh istrinya Ibu Atalia. Nah sekarang hari ini terkabul menghadiri deklarasi yang dihadiri langsung oleh calon gubernur DKI Jakarta dan juga calon wakil gubernur Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Begitu kami persilakan kepada Ketua DPD PKS Jakarta Selatan untuk memimpin acara deklarasi. Kami persilakan. Izin Pak. Jadi dong. Ya inilah dinamika politik gitu. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah tidak perlu pantun dari Kang Emil sudah luar biasa. Dan semuanya sudah tercerahkan, betul? Sudah yakin menjadikan Bang Emil dan Mas Suswono sebagai Wakil Gubernur Jakarta? Allahu Akbar. Karena memang dari argumentasi apapun, beliau berdua sangat layak menjadi pemimpin kita. Kalau kaitan pemimpin harus berpengalaman, maka beliau punya pengalaman bukan hanya menjadi gubernur tapi membangun kota Bandung. Jadi sekaligus membangun Jakarta yang ada kota dan provinsi, beliaulah orangnya. Adakah calon gubernur mempunyai pengalaman semacam itu? Nah, kalau kita umat Islam menghendaki agar kehidupan beragama kokoh dan kuat melalui kepemimpinan yang bisa diteladani karena mempunyai track record. Ini kata kunci track record. Sebab kalau kampanye memang semuanya mirip iklan, yaitu tidak ada kecap nomor 2. Semua kecap pasti nomor 1. Tapi nomor 1 benar atau tidak, emak-emak yang paling paham. Track record menentukan. Nah, kalau beliau berdua dikaitkan dengan keumatan, Masya Allah track recordnya lebih dari amat sangat jelas. Bang Emil, cucu Kiai Besar, cucu Pak Panglima Hizbullah, mewariskan 8 pesantren. Beliau kelola dengan amanah pesantren dikelola dengan yang terbaik.
Adakah calon gubernur yang lain mempunyai hal semacam itu? Beliau bukan hanya mengelola pesantren, itu artinya amanah yang telah beliau jaga untuk keumatan. Bahkan dia buatkan program namanya Ulama Goes to the West, gitu ya kami panggilnya ya. Tidak anak muda disiapkan menjadi para dai, penceramah, batik disiapin, kemudian dikirim ke Eropa, ke Amerika. Jadi bukan orang luar datang ke Indonesia menceramah Indonesia, orang Indonesia keluar negeri menceramahi orang luar negeri. Dan itu programnya yang adakah gubernur lain-lain punya program macam itu? Beliau juga punya program yang sudah dilaksanakan dengan sukses. Setiap kelurahan satu hafid, gitu ya. Setiap desa satu hafid. Dan beliau sukses melakukannya. Subhanallah. Kalau itu dilakukan di Jakarta, luar biasa. Tapi adakah gubernur lain yang punya program semacam ini? Beliau juga punya program yang sangat bagus terkait dengan tadi keahlian beliau. Dia ada seorang arsitek. Ternyata keahlian beliau bukan hanya untuk merancang gedung, merancang jembatan, tapi bahkan juga untuk merancang dan membangun masjid. Dan salah satu di antara tadi di Gaza. Adakah gubernur yang mempunyai program semacam itu? Bahkan adakah mantan gubernur yang punya program-program semacam itu tadi? Kan? Jadi kalau PKS kemudian menerima beliau sebagai calon gubernur, memang kualitas beliau nggak kalah sama yang lain, iya kan? Tadi di beragama tadi kalau kemudian kita kaitkan dengan mantan gubernur yang lain, adakah mantan gubernur Jakarta mantannya? Saya nggak bisa namanya, yang mempunyai track record semacam beliau? Nggak ada. Jadi salahkah PKS menjadikan beliau sebagai calon gubernur? Ternyata kualitas beliau luar biasa. Pak Suswono, beliau juga tokoh yang sejak kecilnya ternyata kader pergerakan umat. Beliau seorang kader PII, Persatuan Pelajar Islam Indonesia. Itu pada zamannya adalah para aktivis yang sangat luar biasa tangguh. Kalau beliau betul-betul di kader, kalau saya cuma karena sekolah di pesantren kemudian jadi kader PII, tapi sebagai kader betul-betul kader. Setelah itu di HMI, setelah itu bersama kita mendirikan Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera. Dan sekarang beliau pun juga mengelola mendirikan sekolah unggulan di Bogor, namanya Ummul Qura. Sekolah ini ternyata di Bogor menjadi sekolah yang terbaik nomor 2, hanya kalah dari satu sekolah namanya Regina Pacis. Kenapa Regina Pacis? Sekolah beliau hanya kalah dengan itu. Artinya menjadi sekolah yang sangat-sangat bagus. Jadi kalau kita bicara tentang Jakarta ke depan, Jakarta global melalui pemimpin yang intelektualismenya tinggi, track recordnya unggulan, belum berbuahan orangnya. Betul? Nah, karenanya terakhir tadi disampaikan tentang Pak Suswono menyampaikan tentang pentingnya momentum. Betul, inilah momentum. Baru kali ini kader PKS menjadi ketua DPRD Jakarta. Alhamdulillah. Sekalipun bukan baru kali ini PKS menang di Jakarta. Tahun 2004 kita sudah menang di Jakarta, bahkan lebih hebat daripada kemenangan tahun 2024. 2024 kita menang hanya 17%. 2004 kita menang 25%. Sehingga dengan itu kita bisa sendirian nyalonin Bang Adan Darjatun dan Bang Daniel. Inilah kita kecewanya dengan warga Jakarta, karena kita hanya dikasih 17%. Tapi hikmahnya kita dapat Bang Emil. Jadi oke. Pada waktu itu kita kemudian mempunyai, pada waktu itu ketika kita menang barang dengan 25%, ternyata malah nggak dapat ketua DPRD. Karena kita, ya begitulah politik. Akhirnya Kang Aher hanya wakil ketua DPRD. Tapi tahun 2007 kita mencalonkan gubernur dan wakil gubernur dari PKS sendirian melawan semuanya. Hampir menang. Bukan hampir menang, hanya sedikit kurang suara. Kurang suara sedikit. Tahun 2012 kader PKS tadi, tahun 2007 kader PKS wakil gubernur Kang Daniel Anwar almarhum.
Tahun 2012 maju lagi, PKS mengajukan kadernya sebagai calon gubernur. Siapakah dia? Ya saya ini jeblosin jadi calon gubernur. Jadi kalau Kang Emil tadi menyampaikan segala duka lara di Jakarta, ya itu ya begitulah kan. Pilgub Jakarta kayak begitu bentuknya. 2019 PKS tadi Pak Suswono menyampaikan narik kadernya Pak Mardhani Alisera, sehingga kita mencalonkan atau jadilah Pak Anies tersebut sebagai calon gubernur. Seandainya Pak Mardhani nggak mau ditarik, seandainya PKS nggak mau narik, nggak ada cerita Pak Anies calon gubernur pun nggak ada. Apalagi gubernur, apalagi calon presiden. Tapi karena PKS legowo menarik kadernya, jadilah Pak Anies calon gubernur bersama dengan Pak Sandi. Yang kita dukung, alhamdulillah menjadi gubernur, tapi bukan kader. Dan semakin terbukti bukan kader gitu. Dan tahun 2024 inilah momentumnya. Kader PKS menjadi ketua DPRD dan kader PKS menjadi calon wakil gubernur. Inilah momentumnya menjadikan kader PKS sebagai wakil gubernur bersama dengan Bang Ridwan Kamil, dan di banyak tempat saya mendengar langsung dari Pak Suswono bahwa beliau siap untuk membantu suksesnya Bang Ridwan Kamil melaksanakan amanah sebagai gubernur. Jadi tidak akan ada dua matahari kembar di sana. Yang ada adalah gubernur wakil gubernur yang berkolaborasi dengan baik dan kemudian bisa menghadirkan kemaslahatan. Bila demikian, yang diperlukan sekarang memang adalah memastikan seluruh kader dan simpatisan PKS di Jakarta Selatan siap memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono satu putaran saja. Siap menangkan satu putaran saja. Siap menangkan itu satu putaran saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahilhamd. Terakhir dan yang terakhir, pengalaman saya ketika terpilih jadi ketua MPR. Ternyata untuk menang itu belum tentu selisihnya harus banyak-banyak. Sebaliknya, bisa jadi kalah karena selisih sangat sedikit. Tahun 2004 saya terpilih jadi ketua MPR. Selisih suara hanya 2 suara saja. Dan terjadi waktu itu Presiden PKS mengalahkan Sekjen PDIP. Karena kompetitor saya adalah Pak Sucipto, beliau dari PDIP. PKS dengan Pak Makosi dipilih oleh 326 anggota MPR. Dan Pak Sucipto yang mantan wakil ketua MPR dipilih oleh 324 anggota MPR. Kurang 2 suara dia nggak jadi ketua MPR. Lebih 2 suara Presiden PKS jadi ketua MPR. Jangan sampai kejadian kita kurang 2 suara, Bang Emil dan Bang Suswono nggak menjadi gubernur dan wakil gubernur. Alhamdulillah. Sakitnya dari mana? Ya dari mana-mana. Kurang 2 gitu loh. Perjuangan sekian bulan kemudian kita abaikan, kemudian menjadi kalah. Tidak boleh terjadi. Sepakat? Karenanya hari-hari terakhir ini harus memastikan tidak boleh kita kekurangan suara berapapun juga. Dan jangan pernah underestimate. Kita perkirakan wah itu nggak mungkin pilih Bang Ridwan Kamil maupun juga Mas Suswono, karena mungkin dianggap bukan orang pengajian, nggak pernah datang ke masjid. Mungkin orangnya nongkrong di pinggir jalan, bahkan mungkin orangnya adalah non-muslim. Kita abaikan, nggak boleh itu. Jadi 2 suara yang menjadi pembeda kemungkinan besar waktu itu justru datang dari komunitas PDS. Apa itu PDS? Partai Damai Sejahtera. Ini partai yang militan dari PKS. Kalau di PKS itu kita nggak ada merokok, ya. Tapi nggak ada aturan anggota PKS harus tidak merokok. Jadi kalau Bang Ridwan Kamil nanti mau masuk ke PKS, tidak ada hambatan, apalagi beli nggak merokok gitu. Jadi tidak ada syarat atau ketentuan tidak boleh merokok. Tapi karena sudah pada paham mana mudarat mana maslahat, pada tidak merokok. Kalau di PDS ada aturan, anggota PDS syaratnya tidak merokok. Jadi lebih militan kan? Nah mereka yang lebih militan dari PKS itu 2 datang ke saya, 1 kursi roda masih infus dan menyampaikan Pak Hidayat kami datang ke sini dan kondisi ini hanya untuk memberikan suara untuk Anda. Jadi karenanya jangan pernah remehkan potensi suara menang dari mana saja. 1, 2 berapapun jemput dia.
boleh jadi dia tetangga kita, boleh jadi dia teman di WA kita, boleh jadi ada follower kita, boleh jadi dia adalah kenalan kita, kenalan kawan kita, sapa semuanya di hari-hari yang terakhir ini. Karena yang dipentingkan dalam konteks Islam adalah bukan sekedar niat yang baik, yang dipentingkan adalah akhir yang baik. Innamal a'malu bil niat itu awal. Untuk yang terakhir ada innamal a'malu bil khawatim. Karenanya doa kita adalah agar kita mendapatkan husnul khotimah, dijauhkan dari suhul khotimah. Mudah-mudahan dengan demikian maka momentum bisa kita maksimalkan, kemenangan di depan mata bisa kita wujudkan melalui pendekatan husnul khotimah di hari-hari yang terakhir ini. Kita mendoakan semuanya untuk kemaslahatan kebaikan kedua calon kita, Bang Ridwan Kamil dan Bang Suswono, dan dari kemaslahatan mereka berdua adalah maslahat untuk Jakarta, maslahat untuk Indonesia, maslahat untuk umat, maslahat untuk seluruh warga yang kita cintai. Barakallahu jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih jazakumullah khairan jazak kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Wahid, wakil rakyat kita yang dapilnya paling luas, dapil internasional. Karena dapil Jakarta 2 bersama dengan Bu Kurniasih Hidayati, dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri. Berarti dapil internasional. Kalau Pak Ridwan Kamil tadi bilang ada tokoh biasa, ada tokoh lokal, ada tokoh nasional. Hidayat Wahid ini tokoh internasional. Karena dapilnya seluruh dunia, luar negeri. Ya, tidak berpanjang kalam, kami persilahkan kepada Ketua DPD PKS Jakarta Selatan yang terhormat Bapak Haji Al-Mansur Hidayatullah untuk memimpin deklarasi ikrar pemenangan untuk paslon Ridho. Siapa? Bapak Ridwan Kamil dan Suswono nomor urut 1. Ya, sebelum kita berikrar, pertama saya ingin memastikan kepada seluruh anggota PKS Jakarta Selatan siap untuk memenangkan Ridho sampai ambang batas dan sampai akhir pencoblosan? Siap. Sekali lagi siap? Siap. Siap? Siap. Mari untuk kita buktikan. Kita mulai dengan membaca 2 kalimat syahadat dan kemudian kita berikrar, kita ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya anggota PKS Jakarta Selatan, siap memenangkan pasangan Ridho, sampai ambang batas, dan sampai akhir pencoblosan, dan memenangkan pasangan Ridho 1 putaran. Wallahu ala ma aqulu wakil. Wallahu ala ma aqulu wakil. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Demikian, dan sekali lagi ini sebagai ikrar kita, dan kita pastikan bahwa kita telah bersumpah berikrar hingga ambang batas kita, hingga akhir pencoblosan. Kita pastikan kita memenangkan pasangan Ridho, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, dan Allah memberikan kemenangan pada pasangan Ridho, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Kang Emil dan juga Bang Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024 dan tahun 2025 sampai tahun 2030. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Silakan closing statement dari Bapak Ridwan Kamil sebelum meninggalkan tempat acara. Mohon izin. Ya, dari saya mengaturkan terima kasih. Selamat berjuang di sisa waktu. Tugas manusia adalah berikhtiar. Wilayah takdir adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sangat senang pada mereka-mereka golongan-golongan yang terus tidak berhenti untuk berikhtiar. Takbir! Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali agar fotonya kelihatan semua wajahnya. Bu Ibu boleh angkat tangan satu. Satu jari. Satu Bu. Satu jari. Telunjuk satu jari Bu. Oh Bapak juga. Semuanya 1, 2, 3. Satu. Maaf Bapak Ibu. 1. Ya, terima kasih mengucapkan kepada Bapak Ridwan Kamil dan juga Bapak Suswono. Semoga menjadi pemimpin di DKI Jakarta. Hadirin sekalian, mohon tetap berada di tempat karena kita akan mengakhiri acara kita dengan sebuah pantun. Makan nasi bersayur ikan, lepas makan terus bersugi. Terima kasih. Makan di GBK, main santai dulu. Karena bayangin tiap hari kecepatan 120 km per jam. Tiba-tiba, jadi bahagia aja. Karena apapun memang sudah berakhir. Jadi tadi kan konsolidasi ini jangan lupa berdoa bahwa yang dunianya sudah tidak diamankan, berdoa 3 hari lakukan yang terbaik, dan setelahnya siap menang siap kalah demokrasi. Oke. Lega aja, lega, tapi kan menarik lah ada jabatan yang jadi ada setelah itu terserah diri aja. Saya sudah 2 kali pilkada, pernah mengalami momen seperti ini. Ini satu terserah diri aja. Kita sebagai manusia udah pol, udah apa lagi, udah maksimal. Luka-luka di makan itu bekasnya ada. Jadi begitu Jakarta itu masih ekspresi. Kalau temennya karena itu lain-lain ya di bawah aja. Terima kasih ya buat media ya, baik yang sering bareng-bareng banget, sekali tanpa media informasi kan nggak sama. Dan saya melihat media juga capek banget ya, ngintilin siapa sih paslon sudah bekerja, saya percaya hanya tidak pernah melakukan itu. Saya tahu media kan gimana. Oke. Jadi mah internal aja, dimanfaatkan bahwa sampai akhir waktu ya sesuai aturan. Oke ya. Terima kasih semangat. Jangan lupa pilihnya nomor 1. Lagi. Jadi, pokoknya. Dia dukung lah, aman lah. Oke. Satu. Oke. Terima kasih Kakak Mika.
Kurang komen dong. Yang kenal. Foto bersama teman-teman media. Bapak kelewat mobilnya.